Shalom, senang sekali kita bisa bertemu kembali. Saya berdoa kiranya kasih, kebaikan, dan berkat Tuhan melimpah di dalam kehidupan kita masing-masing. Hari ini saya mau membawa kita untuk merenungkan satu kebenaran yang penting, yaitu tetap tenang di tengah badai. Saudara, siapapun kita pasti pernah menghadapi badai di dalam kehidupan kita. Mungkin badai itu datang menghantam pribadi kita, mungkin menghantam keluarga kita, atau mungkin badai itu menghantam bisnis, usaha, atau pekerjaan kita. Bahkan hari-hari ini kita semua sedang diperhadapkan dengan badai yang sama, yaitu badai COVID-19. Kita tidak tahu sampai berapa lama badai ini akan ada, tetapi yang pasti kita semua harus bisa melewati badai ini. Karena seorang pemenang bukan seseorang yang tidak pernah menghadapi masalah, tetapi seorang pemenang adalah orang yang bisa mengatasi masalahnya. Tahukah saudara bahwa masalah adalah teman terbaik sepanjang hidup kita di dunia ini? Mungkin ada yang tiba-tiba melotot dan berkata, "What? Saya tidak salah dengar?" Ya, saudara tidak salah dengar. Saya memang mengatakan bahwa masalah adalah teman terbaik sepanjang kita berada di dunia ini. Mengapa? Karena dengan masalah kita tahu kita bukan orang yang sempurna. Dengan masalah kita tahu bahwa kita membutuhkan orang lain. Dan dengan masalah kita tahu bahwa kita membutuhkan Tuhan di dalam hidup kita. Saudara, ada dua tipe manusia dalam menghadapi masalah. Tipe manusia yang pertama adalah tipe manusia yang melarikan diri dari masalah. Orang tipe seperti ini menganggap bahwa masalah adalah musibah yang sangat besar yang datang di dalam hidupnya, sehingga ia berusaha sekeras mungkin untuk lari dari masalah itu. Dan tipe yang kedua adalah tipe orang yang berani menghadapi masalah. Tipe orang seperti ini menganggap bahwa masalah itu diizinkan Tuhan terjadi di dalam hidupnya, karena dia berpegang kepada firman Tuhan di dalam Roma 8 ayat 28 bahwa Allah turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang mengasihi Dia. Itu berarti bahwa masalah pun dipakai oleh Tuhan untuk kebaikan kita masing-masing. Saudara, tipe apapun saudara pada hari ini, saya ingin membawa kita untuk merenungkan bagaimana kita bisa tenang di tengah-tengah badai atau masalah kehidupan kita. Yang pertama, mari kita membuka kebenaran firman Tuhan di dalam Filipi 4 ayat yang ke-19. Saya akan bacakan bagi kita. Filipi 4 ayat 13 dan 19. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Ayatnya yang ke-19. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Jadi yang pertama, andalkan Tuhan di dalam hidupmu. Saudara, kalau kita meneliti kebenaran firman Tuhan ini, kitab Filipi ini ditulis oleh Rasul Paulus ketika ia berada di dalam penjara. Kita semua tahu bahwa penjara adalah tempat yang sangat mengerikan. Penjara adalah tempat yang sangat tidak nyaman. Bahkan kemarin saya mendengar kesaksian dari John Kay, seorang penjahat yang begitu terkenal. Dia mengatakan bahwa ketika dia ditaruh di dalam penjara yang paling dalam, yang paling gelap, di situ hanya dia seorang diri dan tidak ada siapapun untuk diajaknya berbicara. Ketika dia berada di dalam penjara, dia merasa stres, dia merasa frustasi, dia tidak tahu apa yang harus dia lakukan. Sampai pada satu titik dia mulai mencari Tuhan. Saudara, Paulus ketika berada di dalam penjara, dia tidak pernah mengeluh. Penjara tidak membuat imannya goyah kepada Tuhan, tetapi justru di dalam penjara dia menulis surat
Filipi yang luar biasa bagi orang-orang yang berada di luar penjara. Dia mengatakan bahwa segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Itu berarti bahwa setiap perkara, apa itu perkara yang kecil, perkara yang besar, masalah yang kecil, apapun itu, semua kita dapat tanggung bersama dengan Tuhan. Karena orang yang mengandalkan Tuhan, dia tidak pernah kecewa ketika masalah itu datang. Dia tidak pernah merasa gentar, dia tidak pernah merasa takut, karena dia percaya Tuhan pasti menolong dia melewati setiap badai di dalam hidupnya. Saudara, ketika di dalam penjara itu, Paulus berkata di dalam pertama Timotius 1 ayat 12, karena aku tahu kepada siapa aku percaya, dan aku yakin bahwa Dia berkuasa memeliharakan apa yang telah dipercayakannya kepadaku hingga pada hari Tuhan. I know whom I believe. Orang yang mengandalkan Tuhan menganggap masalah bukan sebagai penjara yang mengungkung hidupnya, tetapi ketika dia menghadapi masalah, dia dapat berdiri teguh karena dia tetap memegang janji Tuhan di dalam hidupnya. Dengar baik saudara, kadang-kadang Tuhan tidak menenangkan badai di dalam hidup kita, tetapi Tuhan menenangkan kita di tengah-tengah badai. Ada amin saudara? Saudara, ketika murid-murid Tuhan Yesus berada di danau itu dan badai datang, lalu mereka berteriak, Tuhan, tolong kami. Tuhan, Engkau tidak peduli terhadap kami. Ketika mereka berteriak seperti itu, Tuhan bangun dan berkata, diam, tenanglah. Seketika itu juga danau itu menjadi teduh dan tenang. Saudara, ketika kita menghadapi masalah, kita berseru kepada Tuhan, Tuhan tolong saya, Tuhan hanya Engkau yang saya andalkan di dalam hidup ini. Tuhan tolong, apalagi hari-hari ini kami sudah diberhentikan dari pekerjaan kami. Kami tidak bisa bekerja lagi karena COVID-19. Hari-hari ini anak-anak kami tidak bisa sekolah. Kami tidak tahu bagaimana cara membayar uang sekolah mereka. Tetapi saudara dengar baik, ketika engkau berseru kepada Tuhan, Tuhan tolong saya, Dia ada, Dia mendengar. Karena orang yang mengandalkan Tuhan sekali-kali tidak pernah dikecewakan oleh Tuhan. Ada amin saudara. Tuhan kita, Tuhan yang baik. Tuhan kita, Tuhan yang luar biasa. Dia sekali-kali tidak pernah meninggalkan saya dan saudara. Dia berkata bahwa Engkau adalah biji mataku. Engkau spesial di mataku. Saudara, kita baru saja merayakan kebangkitan Tuhan. Dan kita tahu ketika Yesus bangkit, sesuatu yang besar, kemenangan itu ada di dalam kehidupan kita. Badai sebesar apapun kita bisa melewatinya karena ada Tuhan memegang tangan kita. Yeremia 17 ayat 7-8 berkata, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Saudara dengar baik, orang yang mengandalkan Tuhan, dia mau melewati musim apapun, entah itu musim kering atau musim hujan di dalam hidupnya. Tuhan berjanji bahwa Dia selalu menghasilkan buah pada musimnya. Orang yang mengandalkan Tuhan tidak gampang kecewa. Orang yang mengandalkan Tuhan selalu percaya ada jalan keluar di tengah-tengah badai. Saudara, andalkan Tuhan dalam hidupmu ketika engkau menghadapi masalah. Dan saya percaya ketika engkau mengandalkan Tuhan, engkau akan tetap tenang di tengah badai sebesar apapun. Percaya bahwa Dia selalu menyertai kita.
kiranya firman Tuhan ini dapat menjadi berkat di dalam kehidupan kita. Amin.